di tengah hamparan gurun Yudea yang tandus dan tarik. Ketika cahaya matahari jatuh menembus lembah Wadi Kalt yang terjal, berdirilah sebuah biara yang tampak mustahil bagi logika manusia. Inilah St. George Monastery, biara kuno yang dipahat langsung dari tebing batu sejak abad ke-5, lebih dari 1500 tahun silam. Di masa awal kekristenan timur, banyak rahib meninggalkan kota-kota besar. Mereka mencari kesunyian, mencari tempat di mana doa bisa naik tanpa gangguan dunia. Gurun Yudea sunyi, keras, dan penuh tebing menjadi rumah bagi para pertapa. Mereka menggali gua-gua kecil sebagai tempat tinggal, doa, dan kontemplasi. Dari gua-gua inilah, perlahan terbentuk sebuah komunitas rohani. Biara ini dinamai menurut Santo George dari Kosiba, seorang rahib Yunani yang datang ke Wadi Kalt pada abad ke-6. Ia hidup dalam kesederhanaan, berdoa, dan melayani sesama. Ketika ia wafat, ketenarannya membuat para peziarah berdatangan. Kehadiran mereka mendorong rahib lain untuk menyatukan gua-gua pertapaan menjadi biara tebing seperti yang kita lihat hari ini. Keunikan biara ini sungguh menakjubkan. Menempel langsung di tebing batu, seakan tercipta dari dinding gurun itu sendiri. Dibangun tanpa fondasi modern, hanya memanfaatkan kontur batu karang. Terjepit di antara lembah curam Wadi Kalt, dengan sebuah jembatan sempit sebagai satu-satunya akses dari luar. Dan hingga sekarang, ia masih dihuni para biarawan ortodoks yang meneruskan tradisi doa sejak 1500 tahun lalu. Dari kejauhan, biara ini terlihat seperti persembunyian rahasia yang digantungkan di langit. Tapi begitu mendekat, Anda akan melihat ikon-ikon Bizantium, ruang doa kuno, dan tubuh para martir yang disemayamkan di dalam gua. Di salah satu sudut biara, terdapat gereja kecil bergaya ortodoks yang dipenuhi bau lilin dan kayu tua. Disinilah para rahib mengucapkan doa harian, dalam kesunyian yang tak pernah berubah sejak masa Bizantium. Wadi Kalt tidak hanya terkenal karena biara. Lembah ini juga merupakan jalur kuno Yerusalem menuju Yericho, sebuah rute yang dilewati sejak masa Perjanjian Lama. Beberapa sarjana meyakini bahwa jalur inilah yang dilalui Maria, Yusuf, dan Yesus kecil ketika kembali dari Mesir menuju Nazaret. Dengan demikian, lembah ini menyimpan jejak rohani yang melintasi ribuan tahun sejarah. Pada abad ke-7, biara ini pernah dihancurkan tentara Persia saat menaklukkan wilayah Palestina. Banyak rahib menjadi martir. Namun setelah itu, biara kembali direstorasi oleh Kekaisaran Bizantium. Sekarang, makam para martir tersebut masih berada di dalam biara, sebuah kesaksian nyata tentang iman yang tidak pernah padam. Selama berabad-abad, biara St. George menjadi tujuan peziarah dari seluruh dunia. Banyak yang datang bukan hanya untuk melihat keindahan arsitekturnya, tetapi untuk merasakan keheningan yang suci. Keheningan yang sama yang dicari para rahib lebih dari 1000 tahun lalu. Para biarawan yang tinggal di sini hidup sangat sederhana. Mereka menanam sayuran di kebun kecil, menggiling gandum, dan menyambut peziarah dengan secangkir kopi Arab hangat. Mereka tinggal di kamar sempit di dalam tebing, tempat-tempat tidur, meja kecil, dan salib kayu menjadi satu-satunya barang di dalamnya. Jika Anda melangkah keluar ke balkon batu, Anda akan melihat pemandangan yang luar biasa. Lembah Wadi Kalt yang curam, jalur sempit tempat peziarah berjalan, dan deretan tebing gurun yang membentang tanpa ujung. Inilah salah satu pemandangan paling rohani di Tanah Suci. Hingga kini, St. George Monastery tetap menjadi simbol. Sebuah tempat sunyi di tengah dunia yang bising. Sebuah saksi iman yang bertahan dari perang, penjajahan, dan waktu. Sebuah rumah rohani yang dibangun bukan di atas tanah, tetapi di atas batu karang gurun Yudea. Dan ketika matahari terbenam di balik tebing, cahaya emas jatuh tepat ke dinding biara. Di saat itu, St. George Monastery seolah hidup kembali berkilau seperti tempat suci yang digantungkan di langit gurun. Sebuah keajaiban arsitektur, sejarah, dan iman yang telah menjaga kesunyian selama lebih dari 15 abad di tepi lembah Wadi Kalt, Palestina.